3 akan mempresentasikan materi fisika dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Halo, aku Clarissa. Aku Ayu. Dan aku Ayorin. Aku Pipi. Aku Jara. Dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah materi kelas 10 yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. Peningkatan suhu rata-rata yang terjadi secara global menurut IPCC yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah terperangkapnya panas yang seharusnya dipantulkan oleh bumi karena adanya kadar gas rumah kaca yang meningkat. Gas rumah kaca yang dimaksud adalah CO2, H2O, CH4, CFC, N2O, dan juga O3. Pemanasan global berdampak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, yaitu mencapainya es di kutub bumi, perubahan iklim yang ekstrim, meningkatnya air laut, terganggunya ekosistem darat dan laut, dan juga munculnya wabah penyakit. Oke guys, sekarang kita akan bahas materi kelas 11. Materi kelas 11 yang akan kita bawa yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda berada dalam keadaan diam atau bergerak secara lurus beraturan jika resultan gaya tersebut sama dengan 0. Pernyataan tersebut secara sistematis dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Dan hukum Newton 1 dikenal sebagai hukum kelembaban atau inersia. Nah, sebelum kita bahas soal tentang hukum Newton 1, kita ada praktik dulu nih. Bahannya apa aja tuh? Bahan dan alatnya itu ada sumpit, kentang, dan juga alat pemukul. Langkah pertamanya yaitu tancapkan sumpit ke kentang hingga menembus. Nah, seperti ini ya. Lalu langkah kedua, pukul sumpit ini dengan alat pemukulnya. Nah, kentangnya bergerak ke atas kan? Hasil dari praktek ini menunjukkan fenomena inersia atau kelembaban ketika sumpit yang tertancap di kentang dipukul cepat ke bawah. Kentangnya cenderung diam. Sedangkan sumpit yang bergerak sehingga kentang terlihat naik atau tetap diam di posisi karena menolak perubahan gerak. Membuktikan benda diam akan tetap diam jika resultan gayanya 0. Nah, setelah kita praktek hukum Newton 1, kali ini kita akan bahas soal ini. Soalnya itu, sebuah balok berbata 3 kg ditarik ke atas dengan gaya sebesar 70 Newton. Besar dan arahnya gaya yang dibutuhkan untuk menahan balok tersebut tidak terangkat adalah benda berada dalam pengaruh gravitasi bumi dengan gaya gravitasi bumi dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Dan gravitasinya adalah 10 ms kuadrat. Nah, di sini kita ada ilustrasinya. Yang dimana yang diketahui itu ada massa. Massanya itu adalah 3 kg. Lalu balon tersebut ditarik ke atas dengan gaya sebesar 70 Newton, di mana itu adalah M1 sama dengan 70 Newton. Kemudian ada gravitasinya yaitu 10 ms kuadrat. Kemudian di sini untuk mencari yang pertama-tama kita mencari tahu dulu berat yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, rumus dari beratnya itu adalah massa dikali gravitasi. Di sini kita sudah mengetahui massanya itu adalah 3 kg dan gravitasinya yaitu 10. Jadi 10 dikali 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Setelah
berat panasnya ditambah seharusnya. F2. Nah, karena di sini F1 dan beratnya sudah diketahui yaitu 70 dan 30, kita bisa masukkan saja. Lalu F2-nya ini kita pindah ke sisi sebelahnya. F2 sama dengan F1 dikurang berat. Kita masukkan angkanya yaitu 70 dikurang 30 sama dengan 40 Newton. Nah, berarti gaya yang menahan benda tersebut sebesar 40 Newton. Arahnya itu adalah arahnya ke bawah. Nah, itu dia pembahasan soal tentang hukum Newton 1. Materi kelas 12 adalah gaya kolom. Apa sih gaya kolom? Gaya kolom adalah dua kolom partikel bermuatan memberi interaksi menghasilkan gaya tarik menarik atau kolom penambah. Jika jenis muatan partikel tersebut sejenis, maka gaya interaksi yang terjadi adalah kolom penolak. Jika berlawanan jenis, interaksi yang terjadi adalah tarik menarik. Hal ini pertama kali disampaikan oleh fisikawan asal Prancis Charles Coulomb, dan gaya interaksi yang terjadi disebut sebagai gaya kolom. Secara matematis, gaya kolom dapat ditulis sebagai berikut. F adalah gaya kolom, Q1 adalah muatan partikel pertama, Q2 adalah muatan partikel kedua, R adalah jarak antara Q1 dan Q2, K adalah 9 dikali 10 pangkat 9, N kali M kuadrat dikali C min 2. P0 adalah permitivitas listrik vakum 8,85 dikali 10 kuadrat min 12 C kuadrat dikali N kuadrat min 1 dikali M kuadrat min 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal tentang hukum kolom. Nah, pertanyaannya adalah dua buah muatan listrik A dan B masing-masing sebesar 2 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Jika kedua muatan terpisah sejauh 3 cm dan nilai konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C pangkat min 2, maka besar gaya kolomnya adalah, nah, di sini kita bisa lihat yang diketahuinya yaitu ada Q1 sama dengan 2 mikrokolom, Q2 sama dengan 3 mikrokolom, R-nya atau jarak sama dengan 3 mikrokolom. R-nya atau jarak sama dengan 3 cm dan mikrokolomnya sama dengan 10 pangkat min 6. Yang ditanya adalah besar gaya kolom. Nah, ini rumusnya. Rumusnya yaitu F sama dengan kali Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya yaitu 3